Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, hari ini kita akan melakukan kebaktian Pasion. Tetapi sangat menyedihkan sekali kalau kita pada saat ini melakukan ibadah Pasion di rumah. Padahal kita sangat merindukan bahwa kita merayakan Pasion itu ada di gereja. Dan memang apalagi secara khusus di gereja HKBP, pelaksanaan pertanggungan Pasion apalagi minggu peringatan tentang kematian Tuhan Yesus itu sangat-sangat menyentuh sekali kalau dilakukan di gereja. Tetapi Bapak Ibu Saudara-saudara, sekalipun kita boleh melakukannya karena situasi yang saat ini tidak kondusif untuk kita melakukan ibadah di gereja secara bersama-sama, kita boleh beribadah di rumah bersama dengan keluarga. Dan kita yakin bahwa sekalipun ada 2-3 orang kita berkumpul, Tuhan pasti beserta dengan kita. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan di hari yang pertama bagi kita hari ini di peringatan pertanggungan Pasion malam hari ini, yaitu yang terambil dari renungan kita, yang terambil dari Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-13. Itu adalah bagian daripada pembacaan kita dari Matius pasal yang ke-24 ayat yang pertama sampai Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-46. Ya, saya ambil satu ayat dari situ yang menjadi renungan bagi kita, yaitu Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-13. Dikatakan demikian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Sekali lagi saya mau membacakan ini bagi kita. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan ini adalah bagian daripada perikop gadis yang bijaksana dan gadis yang bodoh, dalam rangka untuk menyambut sang mempelai, sang pengantin. Ini perumpamaan bagaimana kita manusia, orang-orang yang percaya, menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Gambaran ini untuk menentukan kepada kita, apakah kita orang yang bijaksana atau orang yang bodoh. Dikatakan di sini saudara-saudara, orang yang bijaksana adalah orang yang mempersiapkan segala sesuatunya bagaimana supaya sampai ketika hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, itu kita tetap bersiap-siap. Segala sesuatu yang kita butuhkan untuk kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali, kita bersiap-siap saudara-saudara. Apa yang mau diingatkan kepada kita saudara-saudara? Bahwa kesiapan itu adalah yaitu soal kerohanian kita. Kesiapan itu adalah soal bagaimana kita mempersiapkan hati dan pikiran kita tetap terus dalam keadaan yang baik, dalam keadaan yang penuh dengan damai sukacita, dalam keadaan yang suci, dan dalam keadaan yang dikenan oleh Tuhan. Bagaimana supaya setiap orang percaya saudara-saudara dalam hidupnya berjaga-jaga dan setia untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan kenan, apa yang baik di hadapan Tuhan. Saudara-saudara, menanti-nantikan Tuhan itu artinya bukan berarti kita menunggu sambil kita berpangku tangan saja, bukan. Menanti-nantikan Tuhan yang dimaksudkan oleh firman Tuhan hari ini kepada kita, yaitu melakukan sesuatu yang baik, melakukan sesuatu yang penting, melakukan sesuatu yang berharga bagi kerajaan Allah. Sehingga saudara-saudara, penantian kita, kesiapan kita bukan berarti soal kesiapan, soal kedagingan kita. Tetapi kesiapan kita itu adalah soal bagaimana terus kita mempertahankan perilaku kita tetap dalam keadaan yang baik dan tetap dalam keadaan yang dikenan oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudaraku, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita, mau mempersiapkan kita untuk kedatangan Kristus. Jadi apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita perlukan saudara-saudara, ya, dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Yang pertama dari renungan yang mau ditunjukkan kepada kita, yang mau dinyatakan oleh firman Tuhan ini kepada kita,
Ya, dengan firman Tuhan tadi dikatakan ayat 20, Matius pasal yang ke-25 ayat 21, karena itu berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya. Yang pertama saudara-saudara yang mau diingatkan kepada kita, agar kita selalu siap siaga menunggu untuk melayani Dia, seperti yang ditunjukkan dalam perumpamaan 10 gadis ini. Jadi saudara-saudara, kita dimintakan agar siap siaga selalu menunggu. Ya, seperti yang saya katakan tadi saudara-saudara, menunggu seperti yang dikatakan di sini bukan berarti menunggu seperti kita berpangku tangan atau tidur-tiduran, tidak. Tapi yang dikatakan di sini saudara-saudara, bersiap siaga sambil menunggu itu artinya kita aktif melakukan apa yang baik dalam kehidupan kita yang dikenal oleh Tuhan, sehingga ketika datangnya Tuhan Yesus yang kedua kali, kita dijumpainya dalam keadaan yang betul-betul dikenal oleh Tuhan, dalam keadaan yang betul-betul dalam sungguh-sungguh melakukan hal-hal yang baik dan benar di hadapan Tuhan. Hati-hati saudara-saudara, bahwa hari kedatangan Tuhan tidak ada satu orang pun yang tahu. Tidak satu orang pun yang dapat menebak kapan Tuhan itu akan datang. Makanya dikatakan berjaga-jagalah. Saat kapan kita berjaga-jaga? Seterusnya dalam kehidupan kita. Makanya untuk melakukan yang baik itu harus seterusnya kita melakukan yang baik di hadapan Tuhan sepanjang umur kita. Ada orang yang berkata, saudara-saudara, kalau bisa aku boleh sama seperti orang yang di sebelah kanan Tuhan Yesus ketika disalibkan itu. Hanya ketika beberapa detik, mungkin hitungan menit, ya, indah sekali, ya. Ketika bertobat di situ, maka aku akan diselamatkan. Masalahnya saudara-saudara, kita tidak tahu kapan kita akan dipanggil. Itu persoalan kita. Kalau andaikan kita tahu bahwa besok kita akan mati, maka hari ini kita akan baik. Kalau kita tahu bahwa besok kita akan dipanggil oleh Tuhan, maka kejahatan-kejahatan yang selalu kita lakukan itu akan kita hentikan. Kalau selama ini kita bohong saudara-saudara, kalau kita tahu besok bahwa kedatangan Tuhan akan datang, kita tahu bahkan kita tidak akan melakukan kebohongan. Justru kita akan melakukan kebaikan. Kalau kita menjadi orang yang jahat, maka kita malam ini juga sampai besok kita akan mempersiapkan dan tidak akan melakukan hal-hal yang jahat. Itu persoalannya. Karena kita tidak tahu kapan Tuhan itu datang. Itu yang pertama saudara-saudara. Oleh karena itu kita siap siaga menunggu. Jadi menunggu di sini apa yang harus dilakukan? Yaitu melayani Tuhan. Apa yang dikatakan, apa artinya saudara-saudara melayani Tuhan? Ya, mengasihi sesama, mencintai orang lain, membantu orang lain dalam setiap pergumulannya. Ya, itu juga adalah melayani Tuhan. Sama seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-40. Apa dikatakan di situ saudara-saudara? Matius 25 ayat 40. Segala sesuatu yang kamu lakukan kepada orang yang paling hina ini, itu engkau lakukan kepadaku. Itu. Jadi makanya kalau kita memberikan sesuatu kepada orang lain yang paling hina, kita melakukannya untuk Tuhan. Jadi makanya pelayanan yang kita lakukan di dunia ini, itu adalah pelayanan untuk Tuhan. Yang kedua saudara-saudara, agar kita siap memberikan pertanggungjawaban kepadanya, seperti yang digambarkan dalam perumpamaan 3 orang hamba ini. Ya, agar kita siap memberikan pertanggungjawaban kepada Tuhan, ya, dengan apa yang sudah kita lakukan dalam kehidupan kita. Jadi pada saatnya nanti ketika Tuhan akan datang, kita harus mempertanggungjawabkan setiap pekerjaan yang kita lakukan. Kalau kita dalam keadaan di dalam kehidupan kita selalu melakukan yang jahat, selalu berbohong, selalu membuat orang sakit hati, selalu membuat orang menderita, menangis, ya, maka Tuhan akan marah sekali kepada kita dan kita akan mempertanggungjawabkan itu. Sama seperti ketika kita tidak melakukan apapun ketika itu, maka Yesus mengatakan, engkau tidak pernah melakukan yang baik kepadaku. Orang-orang bertanya, kapankah aku Tuhan tidak melakukan yang baik kepadamu? Kapankah ketika engkau telanjang, aku tidak memberikan pakaian kepadamu? Kapankah ketika engkau lapar, aku tidak memberikan makanan kepadamu? Saudara-saudara, ketika kita melakukan yang baik untuk salah satu orang yang hina tadi, ya,
Di situ kita melakukannya untuk Tuhan. Makanya saudara-saudara, yang kedua yang menjadi renungan dari firman Tuhan ini, kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita lakukan. Oleh karena itu, sebelum kita akan tiba pada saat penghakiman itu, maka kita harus lakukan yang terbaik. Apa yang perlu kita lakukan? Banyak hal. Berdoa, mengasihi sesama, membantu orang lain dalam kesusahannya, bahkan bukan untuk membuat orang menderita, ya. Mengingatkan orang lain supaya ingat dia akan hidup masa depannya kelak, termasuk masa depan kerohaniannya, surga. Itu menjadi bagian tugas bagi kita. Ya, oleh karena itu, nanti kita akan mempertanggungjawabkan segala sesuatu yang kita harus lakukan, saudara-saudara. Ya, jadi makanya lakukanlah yang terbaik untuk Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara, dari renungan kita ini, renungan pendek ini, agar kita siap menerima hukuman terakhir darinya. Jadi hukuman yang terakhir ini atau penghakiman sebenarnya yang paling tepat, ya. Jadi bagi orang yang melakukan kehendak Tuhan, Tuhan akan memberikan tempat di sebelah kanannya, yaitu sorga, kehidupan yang penuh dengan kesenangan. Tetapi ketika kita melakukan yang tidak baik, maka nerakalah tempat kita. Saudara-saudara, saya selalu ingat ketika saya mengatakan kepada setiap saya melayani orang-orang yang sakit, apalagi yang parah, saya selalu ingatkan kepada mereka, ingat satu langkah lagi. Jangan sampai engkau gagal. Saya selalu ingatkan itu. Sa tokin nari. Ya. Sa ngombas nari. Oleh karena itu saudara-saudara, hidup kita tinggal sebentar lagi. Tetap dalam Tuhan, tetap dalam kebaikan, tetap dalam iman kita percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan menempatkan kita di dalam tempat yang mulia itu. Mari hai hambaku yang baik dan setia, datanglah dalam sukacita bagi Allahmu. Itu firman Tuhan kepada kita. Oleh karena itu saudara-saudara, ya, makanya tetap setia, tetap melakukan kehendak Tuhan. Mari terus berjaga-jaga, lakukan yang terbaik untuk Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan kalau pada saat ini sekalipun kami melakukan ibadah pasion di rumah, tapi kami boleh melaksanakannya dan merenungkan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, mungkin di antara kami Tuhan ada begitu banyak orang yang sudah mulai bosan dan mulai stres. Terlebih ya Tuhan dengan situasi yang terjadi, apalagi ekonominya yang terganggu, dia tidak boleh melakukan pekerjaannya, tidak boleh melaksanakan usahanya dan kegiatan ekonominya, sehingga banyak orang-orang yang pada saat ini terpuruk ekonominya. Tuhan tolonglah mereka. Biarlah Tuhan membangkitkan setiap orang-orang boleh membantu, bahkan pemerintah, bahkan siapapun juga, termasuk orang-orang dari jemaat-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh saling berbagi, boleh saling mengasihi. Begitu juga kami berdoa terus-menerus ya Tuhan kepada orang-orang yang mengalami penderitaan karena virus corona ini. Tuhan kuatkan setiap orang-orang yang terimbas kena virus corona itu. Mampukan mereka boleh bertahan, berikan imunitas yang tinggi kepada tubuh mereka, sehingga mereka boleh melawan penyakit atau virus itu Tuhan. Kami tahu sampai detik ini virus itu belum ada obatnya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, kuatkanlah kami. Biarlah kami boleh teguh menghadapi semua situasi ini. Biarlah orang-orang yang sakit itu juga boleh dipulihkan karena kasih Tuhan kepada mereka. Kami berdoa juga Tuhan masih kepada setiap orang, kepada setiap para medis yang menjadi garda terdepan untuk merawat, menolong, meneguhkan, menyembuhkan, memulihkan setiap orang-orang yang terkena virus corona ini Tuhan. Biarlah Tuhan juga memberkati, memberikan kekuatan, kesehatan, imunitas yang tinggi kepada mereka, dan juga pikiran dan hati yang tulus, ikhlas, dan penuh dengan sukacita untuk melayani, melaksanakan tugas-tugas mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, kami masih mengingat beberapa jemaat-Mu yang masih dalam keadaan sakit Tuhan. Kami berdoa untuk Inang Opung Grace, Boru Nenggolan. Kami masih berdoa untuk Amang Raja Guguk yang sampai detik ini juga masih sakit. Kami berdoa juga untuk Amang Elman Butar-Butar yang sekalipun dia mungkin bebas masih melakukan pekerjaan, tetapi mungkin juga masih mengalami sakit penyakit dalam tubuhnya Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami masih berdoa untuk mereka. Dan mungkin juga ada orang-orang yang kami tidak tahu, ada orang-orang yang sakit. Ya Tuhan Allah Bapa kami
berkatilah, pulihkanlah mereka semuanya, biarlah mereka boleh disembuhkan, dan mereka juga boleh memakai waktu dan kesempatan ini untuk merenung, menyampaikan tubuh dan jiwa mereka ke dalam tangan Tuhan, dan semakin memasrahkan diri ke hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus, besertai juga seluruh jemaat-Mu yang ada di HKBP Bitung ini. Biarlah Engkau meneguhkan kami, menyatukan kami, memberikan sukacita kepada kami. Jangan biarkan kami terpecah hanya karena pikiran-pikiran orang-orang yang selalu saja berusaha untuk melakukan hal yang tidak baik, Tuhan. Tuhan yang meneguhkan kami semuanya, Tuhan yang merendahkan hati kami dan pikiran kami semuanya. Kami berdoa juga untuk negara kami dan seluruh daerah-daerahnya di Indonesia ini, dan juga secara khusus kami berdoa untuk Bitung ini. Biar Tuhan memberkati daerah Bitung ini. Engkau lepaskan kami semua Tuhan dari mara bahaya, dari ancaman virus corona dan virus-virus apapun itu juga. Kami berdoa untuk setiap pemimpin, baik presiden, wakil presiden, sampai menteri-menteri dan DPR, semua juga anggota-anggota sampai ke bawah, pejabat-pejabat, sampai tingkat kepala desa juga. Tuhan yang memberkati, Tuhan yang menyertai mereka untuk boleh memimpin di negara kami, sampai di daerah kami ini. Biarlah mereka juga boleh memperhatikan seluruh rakyatnya Tuhan, dan boleh membantu ketika masalah demi masalah boleh terjadi. Terima kasih Yesus, dan secara khusus kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang mengalami pergumulan karena terimbas dengan virus corona ini Tuhan. Mungkin mereka yang tidak boleh bekerja, bahkan mungkin ekonomi mereka merosot. Tuhan tolong mereka, lepaskan mereka, dan bantu mereka Tuhan. Terima kasih Yesus, biarlah malam ini, malam pertama bagi kami untuk melakukan pertanyaan passion, Tuhan yang memberkati kami. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.